Dan ini udah datang dengan rambut baru ya. Saya Karo. Apa kabar juga semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan semua sudah siap. Tentu sudah siap dong. Karena hari ini kita akan sama-sama untuk grouping. Wah, baik. Biasanya kan kita ke pojok ya membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi yang namanya kemajuan teknologi itu semua berita tuh kayak cepat kita mengangkat itu. Aduh kayaknya udah lewat ya. Akhirnya hari ini kita gak ada yang kita highlight. Langsung aja kita highlight bintang tamu kita aja ya. Ada banyak bintang tamu kita dengan berbagai cerita. Salah satunya ini adalah pasangan orang tua baru sebulanan lebih begitu ya. Tapi sudah banyak cerita yang bisa mereka bagikan untuk kita semua. Salah satu yang namanya ibu ya mengalami baby blues gitu ya. Ada lagi macam-macam lah. Kita lihat profilnya Ria Ricis dan Teuku Ryan berikut ini. Ria Ricis, YouTuber berusia 27 tahun yang menikah dengan Teuku Ryan pada 2021 dan dikaruniai anak bernama Cut Raifa Ara Moana berusia kurang dari 2 bulan ini mengaku sempat alami baby blues karena tubuh Moana dianggap kecil dan meminta sang anak meminum ASI terus-menerus agar cepat besar. Perempuan yang mendaftarkan Moana les renang di usia 1 bulan ini kerap mendapat kritik netizen seperti tidak sengaja menyenggol kepala Moana saat hendak bermain TikTok. Ryan yang disebut lalai menggendong bayi karena leher sang anak hampir terkilir hingga membawa anak ke mall di usia kurang dari 40 hari. Perempuan yang mengaku tidak suka mengumbar saat sakit ini sempat menutupi sakit mastitisnya, yaitu penyakit yang timbul karena kebiasaan terlambat memompa ASI dan membuat salurannya tersumbat dan menimbulkan bengkak, namun keadaannya telah membaik. Seperti apa cara Ricis dan Ryan agar kompak dalam mengurus anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini pasangan orang tua baru terakhir kesini kan. Kamu udah berapa hari menuju lahiran ya waktu itu ya? Iya, waktu itu. Oh gimana rasanya punya baby nano ya pasti rasanya macem-macem gitu ya? Nikmat, alhamdulillah. Ini ada artikelnya, perjalanan Ricis dari gelar Ratu Squishy hingga jadi seorang ibu. Kamu juga sempat ngomong ya, kamu ngerasa cepet banget gitu ya? Iya. Perjalanan kamu. Kadang ngerasa cepet banget, kadang waktu hamil gede lama banget sih kok lahir-lahir. Udah mulai sakit pinggang gitu ya. Tapi kalau kamu nengok ke belakang, dari mulai kamu membangun karir sebagai konten kreator, jadi pusat perhatian, dibully ini salah itu, cari suami waktu itu juga ya, digosipin sama ini akhirnya dapet jodoh. Biasalah. Ya. Baru nikah langsung dikasih. Amin, alhamdulillah ya Allah. Kepercayaannya alhamdulillah. Berkat orang tua juga doanya. Berarti kan kamu ya istilahnya kalau menikah itu kan memasuki satu gerbang tantangan baru. Betul. Apalagi langsung hamil itu langsung double gitu ya. Iya makanya orang dari ketemu kan langsung nikah juga kaget. Dari nikah langsung dikasih anak kaget. Dikasih anak terus jadi ibu lebih kaget lagi gitu. Apa selama ini yang udah bikin kalian sampai begini itu apa? Apa ya? Misal dari kalau menurut aku ya terlalu cepat untuk sampai ke sini gitu. Tapi belum sempat ngobrol ada apa gitu. Tapi alhamdulillah seneng banget cepat diberi percayaan anak sih sama ya. anak sama Allah gitu. Jadi seneng bangetnya sih di situ gitu. Jadi kamu sekarang udah mulai ngerti ya, ada orang tua kalau dalam rumah tangga itu ngerti ya kenapa banyak itu tahu udah tahu sekarang. Di balik itu tuh aku ngerasa dan aku ngerti bahwa yang Allah kasih itu bukan cuman cepat tapi tepat. Jadi misalnya dengan kondisi kita sekarang alhamdulillah dipertemukan menikah dengan waktu yang singkat, punya anak dalam waktu yang singkat itu alhamdulillah menurut kita itu waktu yang tepat gitu. Waktu yang tepat dan itu pelajaran bahwa harus komunikasi dan komunikasi. Betul sekali, itu dia ya. Itu dia. Coba kita lihat ini ada VT-nya waktu melahirkan dan seperti apa sih sambutan keluarga di hari bahagia mereka yang berikut ini. Jadi emang kamu pada saat melahirkan udah cuma berdua aja nih ya, berdua-duaan aja. Sama dokter lah. Sama dokter, ya pastilah ya. Dokter dan perawatnya. Iya. Tapi kakak-kakak kamu yang biasanya support apa itu gak ada, semua lagi pada pergi. Iya waktu itu ya. Mbak Oki sama ibunya istri lagi keluar negeri, ibu aku juga lagi di Aceh, ayah lagi di Aceh. Jadi yang nemeni Mbak Cindy juga lagi ada kerjaan kemarin. Jadi kita berdua aja sama teman tim gitu. Berapa lama kamu kalian menikmati waktu berdua aja nih? Berapa lama tanpa ada kehadiran kakak dan mama? 2 minggu? Enggak, kan abis lahiran Mbak Cindy langsung datang. Oh Mbak Cindy, awalnya ada Mbak Cindy ya. Jadi lumayan lah. Ya lumayan. Ada yang bisa ditanya-tanya gitu ya. Gimana cerita malam pertama bersama baby? Kan di rumah sakit malam pertamanya. Waktu di rumah. Waktu di rumah terkaget-kaget. Tapi yang pertama adalah menyiapkan diri untuk sudah pasti kurang tidur. Ternyata bayi itu kalau nyusu bisa 2 jam sekali. Iya. Baru begini, oke, nyusu lagi. Oke, nyusu lagi. Sempat ngerasa apa? Kaget ya, tapi ini gak sih
Ya biasanya kadang-kadang orang udah begadang biasa, tapi begitu punya bayi itu beda rasanya begadangnya. Justru masih awal-awal masih bisa toleran. Udah minggu pertama, minggu kedua baru ngerasa, aduh, gitu. Tapi nikmat. Akhirnya gimana? Jadi kalau bangun dua-duanya bangun atau yang satu tidur atau apa? Kalau aku tergantung, kadang bangun kadang enggak. Tapi kalau ada kerjaan subuh, kadang-kadang ada kerjaan subuh. Jadi kalau emang yang itu ada kerjaan, aku bangun. Tapi kalau yang ada kerjaan, kadang-kadang juga bangunnya. Aku juga nggak tega mau tega bangunin. dibangunin. Aku udah bilang, kamu ntar kalau bangun nyusui, bangunin aja. Karena kan suster juga nyariin aku sambil nyusu sambil laktasi tuh. Iya. Tega kak. Sayang-sayang Lihat suami lagi tidur lelap, terus kayak mau bangunin tuh nggak tega. Ya tapi aku nggak apa-apa sayang, bangun aja. Aku serius. Bener ya habis ini. Soalnya kadang mau dibangunin, iya tidur lagi. Enggak gitu. Oh enggak ya. Nggak gitu. Taruh aja bayinya pas lagi nangis. Ngebangunin ya. Langsung bangun. Tapi ini juga ya, ini seperti banyak juga ibu-ibu mengalami baby blues. Apa yang membuat pemicunya sih Ria Ricis mengalami baby blues? Dan ada ceritanya juga Rian ini baru tahu juga setelah beberapa saat. Karena nggak pernah dibangunin sih. Tega. Seru ya? Kenapa sih? Apa yang membuat kamu sampai merasa seperti itu? Kenapa? Ayang aja deh. Kamu aja deh, kan kamu yang ngalamin. Dia kan baru tahu, dia tidur. Iya, itu sih sebenarnya udah lewat. Coba kalau masih dibahas kadang masih itu. Masih sedih ya, masih berasa ya. Aturan mah jangan dibahas, tahu udah lewat. Ya nggak apa-apa, Oh, iya. keluarin aja biar sampai habis gitu. Iya, waktu itu kan. Kamu aja deh. Enggak. Begitu banyak yang komentar, bayinya Dia kok aja kecil. kak, kakak mah. Bayinya kecil gitu ya. Kalian Nggak, tapi aja. alhamdulillah di balik ini semua kan kita lihat perubahan anak kita berdua alhamdulillah semakin membaik dan semakin kalau aku lihat perkembangan sih maksudnya di umur segini tuh udah yang sanggup ngangkat leher sambil tummy time gitu. Itu pada saat malam itu biasanya kamu kalau lagi nangis, lagi ngerasa gitu tuh lagi malam-malam ya, nyusuin yang di jam-jam malam. Jadi Kan kamu cuma sendirian. berdua aja gitu ya. Iya, tapi itu udah waktu minggu pertama, minggu kedua justru. Terus akhirnya apa yang membuat kamu lebih rasa ringan lagi tuh apa? Karena aku memaafkan keadaan, memaafkan diri sendiri, menerima keadaan bahwa bayi sehat itu bukan berarti harus gembil. Yang penting dia nggak rewel, nyusunya kenceng. Malah alhamdulillah banget sampai dari lahir sampai sekarang juga dia nangis tuh cuma untuk minta susu doang. Itu juga nangisnya sebentar. Apa yang membuat kamu ngerasa bahwa bayi kamu tuh kecil dibandingin bayi-bayi yang lain? Aku sih nggak ngerasa ya, orang-orang. Kita nggak ngerasa mungkin mereka kan lihatnya mungkin dari vlog atau Perbandingan dari mungkin antara bayi-bayi yang Iya. lain kok bayinya kecil banget. Terus kayak ya udah dikata-katain gitu. Tapi makin kesini aku makin bersyukur karena kemarin juga kata dokter ya sayang, kata dokter kan justru beratnya Moana ini udah lebih dari target. Cuman karena emang posturnya kecil gitu. Kamu kan kecil ya? Iya, Kamu tuh berharap anaknya segede apa ibunya segini ya? Bukan harapan aku, mungkin harapan orang-orang. Tapi ya karena ibu kan emosinya lagi hormonnya juga lagi capek lagi kan? Betul, terus kan kemarin juga lagi Mastitis. memar, lagi merah, lagi bengkak Itu kan sakit banget ya? Iya. Itu kamu nggak ngomong sama suami? Belum. Kenapa? Enggak lah, nggak apa-apa. Tapi dia tahu sendiri akhirnya. Ya karena aku ngelihat nih kok kenapa keluar air mata, kenapa Lagi nangis, pumping, gitu, lagi pumping kan Terus kayak, nahan. aduh sakit gitu. Terus kan juga kalau masih kecil anaknya pasti ngelepas pasang kan jadi Nggak sakit. nyaman. Jadi Lecet dan lain kamu sebagainya. kenapa sih aku kena yang kayak dibilang sama kakinya juga sebelumnya. gigi. Jadi karena ini tapi semakin sakit itu harus disusuin terus biar cepat sembuh gitu. Makin perih itu. Kamu nggak ngomong sama dia? Belum. Belum. Kalau ada Kenapa apa-apa kamu cerita Nggak, Kak. aku dari dulu aku kalau kenapa-napa justru jarang kasih tahu orang. sih? Ini kan Taunya ada tuh suami. kadang Iya. taunya tuh dari lihat kita lihat lah ini ada apa nih baru kita lihat perbedaan. Oh ini ada sesuatu nih baru kita tanyain. Tapi gitu. apa perasaan kamu setelah ya kamu kan nggak ngasih tahu suami, tapi suami sendiri yang perhatian tahu perubahan sekecil kamu tuh rasanya gimana? Seneng dong. Terus kayak langsung dipeluk dari belakang, dielus-elus. Gitu. Karena aku tuh nggak bisa kalau lihat istri aku tuh, maksudnya kalau ngelihat istri tuh nggak enak, rumah tuh jadi nggak enak menurut aku. Apapun itu semua. Tapi aku enak terus kan. Ya alhamdulillah enak. Maksudnya kan kalau ada apa. Maksudnya auranya. Maksudnya auranya bukan Auranya. enaknya, bukan enak yang lain. Terus dia nggak bisa ngerasain ya gitu kan, dia nggak tahu. Jadi Iya. kayak Pinginnya di rumah tuh rame dan bahagia terus gitu. ya pasti. Jangan ada sedih-sedih. Ya orang nggak ngerasain sakit ya. Capek Pernah waktu itu ngebangunin kan nggak tega so giniin. Sayang bangun. Langsung bangun senang. Oh, gitu. Kenapa? Kadang dibisikin sayang bangun.
nggak bangun, oh ya udah. Gitu. Kamu bangunnya sayang banget tapi Enggak, bisik-bisik, takut keganggu. biasanya kamu bangunin dia tuh pada saat apa? Sampai akhirnya kamu terpaksa bangunin dia? Biasanya kalau pegel banget, kan kalau Pampi kan pegel banget, Iya. sambil gini pegang ngapain ya, bengong gitu. Ya udah. Terus ngeliatin dia, enak banget ya dia tidur. Enggak, justru aku senangnya kalau dia tidur, kan aku malu. Nggak mau dilihat. Aku malu, kalau di Pamping malu. Aku suami Malu lo, tapi dong. kalau misalnya nih, kamu sana dulu deh, kita keluar dulu. Oh, malu. Malu lah. Nanti kalau udah mau Sedih, selesai. malu. Di sini aja nggak mau nangis, malu ya. Aku kan pengen duduk di depannya bantuin gitu kan. Malu kan? Hah? Makanya lucu nih Kak. Gemes ya. Itulah karena udah ketemunya cepat, nikah cepat, punya anak cepat. Jadi masih ada malu-malunya gitu. Terus udah gitu kamu, banyak orang bilang kok bayinya kecil. Udah gitu kamu collab sama ibu-ibu yang bayinya udah ukurannya Iya. Ya lagi. 6-7 bulan, Gembil-gembil bahkan gitu. setahun gitu. Jadi kan nggak cocok lah kalau dibandingin gitu. Enggak, sebenarnya mungkin netizen itu bukan bandingin sama bayi-bayi yang udah umur sekian, tapi kan karena aku baru lahir terus mereka mungkin flashback, oh mungkin bayi tetangga kayak bayi siapa baru lahir langsung 3 kilo, 4 kilo gitu-gitu loh. Gila, melahirinnya susah banget. Tapi kamu ada perasaan gimana? Kan kadang-kadang ada ibu yang pengen banget normal. Kamu kan pengen normal juga. Iya, Terus malah tiba-tiba terpaksa sesar. 1 jam terakhir sebelum sesar aku itu masih jongkok-jongkok Kak, masih Berusaha lus-lus. Deh mau nggak bantuin ibu mules, mau nggak dibantuin juga sama papahnya, senam apa segala macam, sampai akhirnya sampai detik-detik menuju ruang operasi baru ngomong makasih ya sayang, ini waktu kita udah habis, ada nggak perlu kerja sama lagi, jadi tinggal tenang-tenang aja kita keluar bareng-bareng lewat jalan operasi gitu. Udah pasrah tuh ya. Iya. Tapi kan kadang-kadang gitu, begitu tanya, akhirnya apa normal sesar? Oh sesar. Iya, tapi kan akhirnya aku bisa edukasi ke orang-orang bahwa ibu yang lahiran sesar itu juga Sama ibu aja. yang ibu yang bekerja keras, ibu yang benar-benar bertaruh nyawa Sama gitu-gitu. aja, betul ya. Karena resikonya sama ya kan. Lebih serem lagi di black-black. Iya, Aku tuh nah. nggak berani lihat. Tapi kamu menghadapi netizen yang komen, kok anaknya kecil kok begini, kamu kok cara ini ya gini tuh lebih bermasalah lihat komentar netizen atau komentar orang terdekat yang jangan gini, kamu kok ya gitu. Orang terdekat dong. Udah pasti orang terdekat mah ada wujudnya. Kalau orang-orang netizen itu nomor 2. Apa komentar yang paling bikin kamu itu? Kecil ya anaknya. Itu. Beberapa orang, tapi itu hampir Beberapa, jadi nggak cuma satu gitu ya. Iya. Kecil ya bayi gitu, ngomongnya gimana sebenarnya? yang Sebenarnya mungkin bercanda gini, gitu ya? kecil tuh lucunya. Ih, kecil ngomongnya ya, kecil gitu. Ih, nggak Tapi pakai gitu. Gimana dong ngomongnya? itu kan halusnya saya. Oh, iya, iya, ngomongnya gimana? Kalau menurut kamu, kalau dalam pikiran kamu ngomongnya mereka gimana? Gitu nggak Maksudnya enak. bilang, maksudnya kalau bilang kecil, Masalahnya orangnya ada. Netizen mah bodo amat. Kayak gitu orang lah. bilang kecil tuh maksudnya karena lucu gitu. Cuman kita Ya, positive thinking Iya, ya. Jadi. benar. Kalau cara kamu bangunin dianggap sebagai beda ya sama cara bangunin anaknya Nikita Willy. Itu gimana perasaan kamu? Coba yang mana, coba lihat ini, kamu dibanding-bandingkan. Kita ngaduin. Itu beda loh. Iya. Kan Niki bangunin pagi, kita siang. Kita kalau bangunin pagi juga gitu. Pakai bahasa Inggris. Tapi nggak ada videonya. Besok di videoin biar tahu. Nggak, lagian itu tuh waktu itu kalau nggak salah bangunin, kalau nggak salah karena mau nyusul atau apa gitu ya. Ya, Mbak, komentar coba ya kita lihat Ya, ya. ya, Apa ya. sih yang membuat netizen keberatan gitu ya. Satu, pasti alasannya sudah konsultasi dokter. Si Icis ini emang agak beda ya. Coba bandingin sama caranya Nikita Willy deh katanya gitu. Bangunin gini, bayinya kaget, salah Pak. Terus yang berikutnya, Mom bangun kita ngonten uang udah menipis katanya gitu. Bukan mau nyusu tapi baru kali ini lihat bayi tidur malah dibangunin katanya gitu. Ada lagi Itu bilang konten yang mana ya? netizen kenapa sih perasaan banguninnya ya normal-normal aja nggak ngagetin. Mungkin karena pada saat kamu gitu kan bayinya kaget gitu. Jadi itu yang membuat netizen berkomentar. Iya kali, cuman aku itu lupa deh konten yang mana. sebenarnya gini, itu kan Kak, itu kan siang posisinya. Kalau setiap pagi itu kita kan pada keadaan belum mandi juga ketemuin. Jadi nggak mungkin pasti videoin. juga pasti assalamualaikum gitu. Sama kita kalau misalnya aku kan sebelum lahiran udah ikut kelas parenting dan ikut kelas mami-mami gitu. Jadi kalau tidur siang atau malam dibedain. Misalnya kalau tidur dari jam 8 malam lampu udah aku matiin. Oh, iya. Untuk menandakan ini malam Udah loh malam, gitu. saatnya Sampai tidur. subuh sampai pagi. Ketika matahari udah terbit, Ya buka jendela. mau dia tidur, mau dia ngapain itu lampu harus hidup, harus terang. Oh, Jadi dia tahu kalau itu udah dalam Tapi itu Pak keadaan siang. dibangunin tuh dalam rangka apa sih? Itu aku Tidurnya lama. lupa, aku lupa itu vlog apa makanya. Itu vlog yang mana ya? Lupa aku juga. Emang tapi bayi pernah kamu bangunin kalau atau Aku nggak inget. Mungkin karena lagi tidur aku ajak ngomong. Oh iya gemes kan? Ah, Iya, iya, jadi bener mungkin sih. kayak ngebangunin tapi aku ngajak ngomong. Sebenarnya ngajak ngomong iya.
Tapi aku lupa itu, ntar aku lihat lagi deh vlog yang mana. Netizen itu sangat teliti ya. Oke, sekarang kita uji kekompakan. Yo. Uji kompakan. Kalau nggak kompak yang dihukum Rian ya. Karena kan ibu udah kerja keras banget, jadi semuanya Rian kalau saya nggak kompak. Oke. Oke, sebutkan. Ini ditulis. Tulis Oke. ya. Cek, tapi nggak boleh nyontek ya. Oke. Ya. Sebutkan berapa tinggi baby Moana saat lahir. Tingginya berapa? Panjangnya berapa? Jangan ibunya malah nggak tahu. Tahu. Tahu ya. Panjangnya berapa? Panjang ini ya. Berat kan 2,5. Lahir 2,5 ya. Panjang. Oke. Coba bareng udah ya. Bareng ya. Satu, Panjangnya dua, 1, 2, 3. 46 cm. 46. Alhamdulillah. Tadi hampir dia tulis 43. Itu kan ukuran sepatu siapa? 43. Sepatu saya. Yang berikutnya, kapan dan di mana terciptanya nama Ara Moana? Kapan atau di mana? Pada saat apalah gitu? Kapan atau di mananya? Ya terserah. Pokoknya pada saat apalah gitu mungkin ya. Mungkin kalau tanggalnya mungkin lupa ya. Di mananya mungkin bisa ingat. Oke. Oke, 1, 2, 3. Malam, hari, dan di kamar. Luar negeri. Ayo, kamar siapa itu? Hari, kan? Ya malam hari di Kamar siapa? lagi di Paris kemarin. Bukannya di gereja ya? Bukan lah di Paris. Oke, dah Bapak minum nih. Pak kompak. Bapak yang minum tanggung jawab Pak. Gimana Enggak kan, sih? cari-cari waktu itu googling, inget nggak waktu di mobil? Di mobil di kamar. Aku pikir teh. Pikir teh, kalau teh mah nggak hukuman. Lanjut berikutnya. Kapan terakhir kali Moana ke dokter dan itu ngapain aja kegiatannya di dokter? Kapan terakhir ke dokter? Jangan nyontek. Oh. Terakhir kapan? Aduh. 2 minggu yang lalu, Oh, minggu ya, minggu kemarin ini. minggu ya. Oh itu minggu aja ya? Ya, Iya. per minggu. Tiap hari apa mungkin kalau... Enggak, berapa minggu lalu aja iya. ya? Ya boleh. Itu ngapain? Oh, ngapain juga? Nah, Salah. Oke. Udah lah, sempalain. Nah, siap. 1, 2, buka. Yeay! Periksa dokter. 4 minggu yang lalu 3, sayang. check up. 4 Dia usia 1 bulan. Yang dia tutup mulut itu. Ini Itu latihan satu mereka bulan. untuk komunikasi Ini baru ya. satu Kita akan bulan kembali ini. lagi. Masih lanjut kan? Sampai berikutnya tetap di Ruby. Minum lagi. Everywhere I go, bring the beatbox. Baik. Tadi ada perbedaan ya. Kapan terakhir cek ke dokter? Beda 1 minggu. Nggak tahu sama siapa dia waktu itu. Tuh kan kamu. Enggak. Minggu keempat sama siapa? Tahu? Bayinya baru umur berapa? Ya udah lupa. Baru sebulan lebih sedikit. Udah lupa. Kok aku yang ngomel? Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kali ini mungkin barangkali yang pertanyaan ini kalian bisa kompak ya. bismillah. Apa hal yang paling bisa bikin baby Moana itu gampang tidurnya? Diapain? Nih. Karena kan aku yang tidurin. Oke. Ya, 1, 2, 3. Lulus alis. Jadi kakak yang minum. Apa salah aku? Oh, dielus alis gitu. Gampang banget tidurin. Alhamdulillah dia tuh nggak rewel banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kalau bapaknya gampangnya dielus alis juga bapaknya. Alisnya Lulus. tetap Yang lain. Lulus lain sih. Ini. Oh, Lulus iya. ini. Ya. Mau lanjut berikutnya. Sebutkan kegiatan favorit suami kamu baru-baru ini. Aduh. Latihan. Jangan pakai mulut ngomong Kan nulisnya. oh iya. Ya ngomong nulisnya pakai Biasa gitu. Sama jangan diktain istrinya. Biasa gitu. 2 ya? Aku 2 deh. 1, 2, 3. Futsal dan mobil. Iya latihan. Latihan mobil tuh gimana sih maksudnya? Aku lagi lanjutin lagi untuk ini event ke depan untuk kayak drift. Oh, slalom, drift. gitu-gitu. Oh. Futsalnya kok nggak kamu tulis? Karena dia alasannya ke futsal padahal mah enggak Karena yang disupport ini. Oh, apa? Kenapa? yang selalu disupport ini gitu. Kalau futsal dimarahin. Karena agak malam. Oh. Futsal sampai jam 12 malam. Oh. Kalau di pagi Pagi nggak apa-apa. Futsal apaan 12 malam? habis futsal kan kajian-kajian. Mana ada kajian di lapangan? Ada sayang. Ada. Habib Usman. Ada mas sama Habib Usman. Sama Bang Teguh. Iya, besok aku mau telepon Habib. Habib kalau mau kajian di masjid aja, jangan di lapangan orang capek gitu. Tolong yang baru punya anak suruh pulang itu biar bisa dibangunin. Iya. Kan bener. Agamanya juga ada, olahraga juga ada. Iya, tapi kan di masjid. Oke, siap. Habib, tolong masjidnya dibikinin lapangan futsal. Yang selanjutnya, setuju nggak setuju kalian ya? Setuju nggak setuju kalian? Ini nggak usah pakai minum ya. Udah Oke. dua teguh udah kurus. Gak usah tulis kan, ngomong aja kan. Oke, ngomong Setuju aja nggak ya. setuju kalian itu
itu les renang bayi di usia 1 bulan. Setuju nggak setuju? Setuju. Oke, coba Anda kita lihat. Ini ada bahwa mereka setuju kompak. Kenapa tidak? Dan ibunya seperti bisa, ada yang baru, ada yang dilepas, Iya, dia baru bisa tayang, sah sendiri. baru tayang. Baru tayang. Iya. Jadi kamu dibully apa tuh sama ibu-ibu, sama bapak-bapak? Oh enggak, kalau yang lain tuh pada bilang kalau berenang tuh harusnya usia 6 bulan, setahun, 2 tahun. Kenapa kamu sementara sebulan sih? Justru dari sekolah berenangnya itu membolehkan dari usia 2 minggu sebenarnya. Dan menurut ahli kesehatan usia 0 sampai 3 itu insting berenangnya masih ada. Karena di dalam perut juga dia berenang-berenang. Betul, dan alhamdulillah Moana dari usia sekarang berenang dia belum rewel. Takutnya kalau ntar di usia makin gede kan udah makin Takut. makin gemes kena air, makin nangis, makin dibully gitu kan. Dan aku percaya kalau setiap ibu tuh punya cara urus anak tuh beda-beda masing-masing. Dan ini pilihan kita. Yang ya penting udah, tuh, gitu. yang penting tuh bapak sama ibunya sama-sama setuju. Betul. Ya, itu Itu dia. yang paling penting. Betul. Oke. Setuju nggak setuju kalian? Bahwa istri harus mengetahui jumlah keuangan suami. Setuju sih kalau aku. Aku gak kepo sih. Atau sebaliknya, suami harus tahu jumlah keuangan istri. Itu yang Enggak. itu nggak setuju. Gimana? Maksudnya ya. Aku nggak kepo. Ya, Aku nggak keuangan kepo. istri kan keuangan istri, kalau keuangan suami memang harus di manage istri Oh, juga. keren banget, keren. Ya tapi aku Dan gak kepo lah. setuju nggak setuju? Yang penting lancarnya itu. Ya. Bikin konten TikTok sama bayi sampai saking semangatnya agak kesenggol dikit. Itu sih kemarin karena nggak sengaja ya jadi ya. Terus kamu posting lagi. Ini katanya nggak apa-apa posting aja lucu. Udah bikin hapus. Soalnya kan gemes, soalnya dia waktu disentuh kayak senyum gitu, nggak nangis. Teriak. Cuman gitu senyum. Kan dia kan Ya agak udah. ada senyum badannya. Terus aku suruh bayi-bayi kan hapus. biasa Ya gitu. nggak apa-apa, netizen nggak setuju nggak apa-apa. Bapaknya nggak apa-apa. Oh ini disentuh sama ibunya. Biar Setuju. tangguh juga gitu. Masa Iya, dikit-dikit. tahu nggak karena orang-orang bilang kalau bayi jangan dibayiin. Iya, Tapi nih. nggak gitu juga sih. Ya benar, cuman biar aja di Oh iya benar. Setuju nggak setuju membuat konten prank kepada anak? Enggak. Anak? Karena kan Belum, nggak setuju, belum, ngerti gitu dia. Pokoknya Belum ngerjain setuju. anak di prank gitu. Nggak setuju. Nggak setuju ya? Belum sih kalau sekarang mah. Nggak tahu nanti kalau udah ngerti. Ngeprank anak responnya anak kalau udah ngerti mungkin. Kalau udah ngerti. Kalau udah ngerti. Umur berapa tuh kira-kira? Kalau udah bisa. 7-8 lah. Ih kalau udah bisa ngomong aja. Kalian Gitu. mau ngeprank anak kalian? Nanti kalau udah bisa ngomong. Ah, kayaknya 7. Enggak, umur Oke, 5 kita tahun. tunggu rencana mereka. Kita undang bintang tamu kita satu lagi dulu. Ada ini dari Amru, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Henidar Amru, artis berusia 60 tahun ini mengawali karir sebagai peragawati sejak tahun 1980-an, pernah membintangi film petualangan Sherina dan terjun ke dunia sinetron sejak 1991, salah satunya membintangi Para Pencari Tuhan. Perempuan yang berhijab sejak 2009 ini di usia 47 tahun pernah menikah selama 4 tahun dengan Brio Alkhoir yang 26 tahun lebih muda, namun di hari pernikahannya ia baru mengetahui sang suami telah beristri. Peraih pemeran wanita terpuji film televisi dalam Festival Film Bandung tahun 2019 ini kerap curhat di Instagram, salah satunya soal masih hidup sendiri bersama 5 ekor kucing di usia 60 tahun. Perempuan yang kini berjualan baju dengan live shopping ini diminta menikah lagi oleh ibunya yang sudah berusia 93 tahun. Benarkah Henidar Amru masih trauma dengan pernikahan? Dan seperti apa suka dukanya selama lebih dari 40 tahun di dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Inilah Henidar Amru. Silakan duduk. Aduh. Memang gitu ya. Enggak Bu, aku pengen tahu deh ya. Aku kenal Henidar Amru tuh dulu udah jadi pragawati kan ya. Iya. Tapi kan selalu gitu kalau jalan tuh kepalanya selalu gini. Nah, aku pengen tahu apakah itu dari kamu kecil begitu jalannya atau karena latihan jadi begitu jalannya selalu? Nggak tahu juga. Hah? Latihan kali ya. Latihan? Latihannya kayak bawa buku gitu nggak sih? Atau bawa Sempat kayak gitu juga. Bawa buku. buku doang kan? Bukan Buku. piring, bukan ya? Itu belum. Itu zamannya kayaknya bukan zaman saya ya, padangnya. Ada sih padang yang Oh iya. Ada yang gitu. Oh begitu ya. Oke, sekarang kita lihat kompilasi kan. Pragawati, terkenal ya kan. Sinetron dan film itu kebanyakan juga peran-peran antagonis ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Sinetron yang pertama itu tadi yang ditayangkan aja di Bang ini kapan ya? Itu bukan suara aku gitu, itu bukan Iya. suaranya ya.
Kayaknya bukan suara aku, Mbak. Emang kamu nggak tahu waktu tayang itu nggak pakai suara kamu? Nggak tahu. Oh, kamu kok lebih tahu? Jangan kamu lahir duluan ya? Kamu jangan-jangan umurnya 62 nih. Ya bisa jadi. Ini coba kita lihat kompilasi fotonya. Oke. Iya, kurang lebih ya. Aku pernah bilang kan, kayak awet muda banget gitu wajahnya. Perawatannya apa katanya? Nggak macem-macem ya, cuma cuci muka aja gitu. Cuci muka sama night cream. Night cream? Iya. Nggak ada timun, tomat, terong. Itu dimakan. Oh, kita taruh di muka ya? Nah, ini ada lagi postingannya yang juga banyak kita lihat kalau di postingannya Henny dan Amru. Selain dia rajin sekali live untuk jualan ya sekarang ya, fashion jualan. Yes. Sekarang juga ini banyak sharing-sharing cerita. Ini salah satunya. Apa yang saya cari dalam hidup saya ini selama 60 tahun sehingga di usia sekian masih jomblo, masih gila kerja, masih berjuang, masih takut opini orang, masih kesepian, masih suka sedih kalau nengok ke belakang, masih takut tua. Masihnya banyak sekali. Saya sering tanya sama Allah, apa sih salah saya sampai saya ditakdirkan hidup begini? Apa saya masih dikasih kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati? Salam perjuangan mencapai kebahagiaan. Sama-sama berjuang, tetap gitu ya. Tapi pada saat kamu sharing ini, gitu ya, punya bayangan kamu akan bahagia kalau apa gitu nggak sih? Saya bahagia itu kalau mencari kebahagiaannya ke dalam diri sendiri. Oh, jadi feeling happy aja. Jangan kata guru saya juga, jangan nyari terus di luar diri gitu. Karena kamu nggak akan ketemu. Artinya kalau saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, mungkin bisa lebih mudah merasa bahagia. Kalau momen tersedih ya masih teringat gitu. Sedih masih teringat tadi. Kalau lihat ke belakang masih sedih itu momen apa? Momen yang tadi di sepanjang hidup ya kira-kira nengok ke belakang masih sedih yang paling gitu. satu Iya, apa paling. 5 Satu apa aja. 10? Satu. Nggak selesai kalau 10 ya. Satu itu waktu saya menolak lamaran seseorang. Kayaknya udah cerita ya? Yang punya kapal pesiar itu. Bukan, pulau. Punya pulau. Helikopter. Limonya 7. Limonya 7. Dan Limosin ya, pada saat bukan itu kamu jalan limo. dilamar di usia? Di usia 23 kalau nggak salah. Dan itu yang membuat kamu kalau aku bilang sedih. Sedih apa nyesel? Semuanya campur. It's now or never, dia pernah bilang gitu. Now or never. Dan kamu nggak akan pernah lupa sama saya. Seumur hidup kamu. Dan it's true. Kita akan kembali lagi. Siapa sih cowok itu? Tetap di Rumpi. Everywhere I go, bring the beatbox. Masih bersama dengan Henny dan Amru. Tadi kalau ditanya apa momen sedih yang masih kalau diingat pasti sedih bilang ada berapa? 1 apa 10? Ada banyak ya. Tapi salah satunya masih diingat adalah waktu itu pernah ditawarin sama seorang laki-laki cowok itu. Pria ya. Pria. Seorang pria. Dia pria yang lumayan ini ya, apa? Kalau Karismatik. dibilang bibit bobot bebet aristokrat gitu. Oh. Karena dia tuh manajer daripada petenis yang terkenal ketika itu namanya Bjorn Borg. Bjorn Borg. Iya. Jadi pernah apa? tahu ya Bjorn Borg Pernah ya? tahu ya. Kita kan agak bedanya tipis-tipis. Oh iya. Masih muda sama-sama. Iya, 62, 60. Ya. Tapi apa yang membuat jadi sedih itu kenapa? Kenapa? Karena karena Tidak mencoba. Iya. Tidak exactly. Nggak mencoba untuk ya just Kenal do lagi it, lah gitu. Karena saya bilang saya pulang dulu ke Indonesia. Dia bilang enggak. Kamu harus ada di sini, nggak boleh pulang. Nanti saya yang anterin kamu secara pribadi pakai pesawat pribadi ke Indonesia. Kenapa nggak mau waktu itu? Takut. Padahal Takut teman-teman banget. bilang apa? Teman-teman ada yang Pro? ya udah ini orang nih udah ganteng, naksir sama kamu hanya dalam hitungan few hours. Terus udah gitu quiet banget gitu. Padahal dia janji akan ngapain? Apa maksudnya kamu akan diajak apa tuh kalau apa? Kalau dia dia mau mengenal dekat sama dia? Oh, dia memang bilang kalau dia sangat suka sama saya dan dia bilang bahwa saya punya island, saya punya semua hartanya dia omongin. Masa sih kamu nggak mau? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya mau pulang dulu ke Indonesia. Kamu nggak bisa. Dia bilang, it's now or never. Dan kamu sekarang nggak akan pernah lupa sama saya seumur hidup. Pengalaman yang sama sesudah itu pernah ada nggak? Mendapatkan tawaran tertentu, terus kamu ragu-ragu, takut dan nyesel. Ada lagi nggak? Beberapa iya. Ini terkait masalah cowok juga atau hal lain? Iya, cowok. Kebanyakan ya pria lah.
Kalau yang di regret banget ya. Kalau pekerjaan ada nggak ya? Ada mungkin tapi nggak se-deep kalau lamaran gitu. Sekarang kita mau tanya sekarang, ini tipe-tipe cowok ya. Seandainya menurut kamu nih, mana satu tennya di sini? Oh, ini seandainya. Kalau secara fisik cowok itu 10 gitu ya, seandainya. Tapi ternyata dia lebih muda 30 tahun. Buat kamu nilainya jadi berapa? Tetap 10 atau berkurang? Untuk 11, ukuran kamu? 11 malah ya. Oke, lanjut. Aku suka yang ini nih. Berikutnya, ayo. Ayo lanjut. Mana nih? Fisiknya 8. Ya. Dan kamu dijadiin istri kedua. Udah fisik cuma 8. Fisik 8, jadi istri kedua. Nilainya jadi berapa? 4. Oh, jadi 4. Oke, lanjut berikutnya. Fisiknya 9 tapi penghasilannya lebih sedikit dari kamu. Fisiknya 9, kayaknya suruh dia kerja dulu deh. Oh, kerja lagi ya. Yang penting giat bekerja. Lebih Satu lagi. Fisiknya 3, tapi dia punya tambang emas. Tambang emasnya bisa dijual nggak? Oh, itu. Jadi uang. Oke, baik. Jadi informasi ini kurang detail. Iya, mohon maaf ya. Kita akan kembali lagi. Yang berikut ini ada lagi nih perseteruan yang kemarin bersambung ya. Kalau kemarin Kevin Hillers yang kita tanya, sekarang pihak dokter Siskanya. Ada apa? Selain berikut ini tetap di Rumpi. Abangnya benar juga. Everywhere I go, bring the beatbox. Baik, sudah ada dokter Siska di sini akan menjelaskan gitu ya. Kemarin pertanyaannya adalah, kamu kan melaporkan 2 hari sesudah Kevin melaporkan begitu ya. Apa yang membuat kamu melaporkannya sesudah itu? Menunggu dia melaporkan atau bagaimana? Saya sudah melaporkan dari 2 hari kejadian ke Polsek Taman Sari. Tapi? Jadi dari tanggal kan 26, 28 Mei itu saya langsung ke Polsek Taman Sari untuk minta visum. Oh, minta visum dulu. Iya, Oke. Kenapa kamu gitu. memutuskan untuk minta visum pada saat itu? Karena waktu itu ketika saya babak belur, saya kirimkan ke keluarganya, ke dia. Jawabannya tidak ada bukti. I was like shocking. What? You did this to me and you said no proof? Kayak nggak gentleman gitu. Dia bilang setelah melakukan penganiayaan ke aku, dia bilang tidak ada bukti. Kenapa bilang seperti itu? Kamu ada bukti tapi? Ada. Buktinya apa? Buktinya saya video. Kemudian Ada videonya? ada. Buktinya saya punya video, saya juga punya saksi, dan juga saya ada visum. Ada visum. Saksi pada saat kejadian itu siapa? Saksi pada saat kejadian itu adalah make up artis, kru syuting, dan juga ada satpam. Pada saat pam. Jadi, Iya. tapi kan di pihak sana juga mengklaim bahwa ada pengakuan dari pihak kamu bahwa kamu yang memulai dulu serangan. Sebenarnya yang memulai duluan tuh dia dengan kekerasan verbal dan sentuhan fisik mendorong aku. Jadi secara verbal gitu? Secara verbal dan fisik ya, gini. Jadi kalau dari awal dia yang melakukan duluan kekerasan verbal, dia bentak aku dengan nada yang tinggi. Saat itu saya juga nyender, dia dorong, makanya saya berdiri karena ada sautan dari adiknya berbicara. Saya tahu dia pasti marah. Di situ saya merasa, aduh, saya sudah jauh-jauh loh datang ke puncak, menunjukkan atensi saya kepada dia, menunjukkan affection yang saya reschedule pasien untuk dia gitu kan. Tapi kok dimarah-marahin di depan orang lain. Di situ saya merasa tidak dianggap lah, tidak dihargai. Gitu. Bukti yang kamu miliki itu ada bukti kekerasan? Ada. Kekerasan. Dan itu Bukti, sudah kamu tunjukkan? Sudah saya kasih ke penyidik juga. Kemudian sebenarnya itu kan yang dia publish itu melanggar ITE ya, karena ini kan sifatnya pribadi. Dan sebenarnya saya juga tidak mau saat itu saudara AW untuk merekam, karena dia merekam tanpa izin. Saya kan sudah. Kamu sendiri merekam ini, siapa yang merekam? Karena dia merekam terus, saya curiga. What for? Jadi ini kamu sendiri yang merekam? Saya merekam sendiri karena dia merekam. Oke, jadi saling merekam pada saat Saling itu? merekam, karena aku mikir untuk apa direkam-rekam? Kamu kenapa rekam-rekam? Pasti ada feeling dong. Jadi kamu sudah visum duluan tanggal 28, tapi kamu masuk laporannya baru sesudah itu? Setelah itu gini, dari Polsek Taman Sari, dok, kamu mau visum untuk apa? Ini saya kayaknya mau dilaporin nih, saya juga mau lapor. Makanya saya ini lapor. Oh, kamu salah, ini lokasi kejadiannya di sini, di mana? Di Bogor, kamu lapor ke Bogor gitu. Jadi kamu sebenarnya menunggu juga kalau dilaporkan, maka kamu juga akan melaporkan. Ada rencana sebetulnya untuk saya mau melaporkan itu 50-50 waktu itu. Dan dia dijelaskan, dok, kamu ini mau lapor banget. Dia dijelaskan, kamu setelah visum ini harus diproses, nggak bisa visum hanya untuk bukti saja.
kayak gitu kata polisinya. Dan ini lokus deliktinya di Bogor, kamu harus ke Bogor. Aku bingung karena gimana pun juga he is my dear one gitu kan, gimana pun juga itu tuh dia kekasih aku kan, maksudnya. Jadi dia bilang ini visum itu kan aku tahu itu adalah bukti gitu kan, makanya aku datang. Dan dari kepolisian bilang kalau kamu sudah visum harus langsung diproses dan harus ke Bogor. Terus gimana dong? Saya bingung nih mau melaporkan atau tidak karena saya ada ancaman dia mau proses. Saya juga kan di sini korban. Aku bilang gitu. Jadi sama-sama punya kepentingan juga untuk melaporkan. Nah setelah itu akhirnya disarankan kamu ke rumah sakit. Oke, baik. Gitu. Jadi harapan kamu ke depannya proses hukum tetap jalan. Proses hukum masih ada tetap kemungkinan berjalan. untuk ada diskusi, dialog, komunikasi? No, nggak ada ya. Karena it's too much. Kita akan menunggu karena kita akan bisa mempelajari juga dari kejadian yang kamu alami, bagaimana seorang perempuan, apa yang harus dilakukan apabila memang terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kita akan tunggu lagi kelanjutan kasusnya. Mungkin Dokter Siska bisa datang lagi untuk barangkali memberikan edukasinya juga buat kita semua, buat pemirsa. Baik, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara